Jadi mohon izin Bapak, Ya. pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami itu siswa dari SMK Negeri 1 Cimahi yang sedang melaksanakan tugas wawancara mengenai seperti organisasi-organisasi yang masih aktif di Kota Cimahi. Jadi karena ini merupakan wawancara dari guru pengampu PABP, Bapak Bambang Alam Syafid. Jadi kita mohon izin untuk memulai sesi wawancara. Ini diperkenalkan diri, nama saya Satya Randani Sogi. Kalau saya Satya ya. Kalau saya Kevin. Mungkin pertanyaan pertama itu apakah Bapak boleh menceritakan gitu bagaimana sejarah berdirinya BKP RMI itu di Kota Cimahi, kemudian apa yang melatar belakangi pembentukan organisasi ini? Baik, sebelum Cimahi mungkin kita ke tingkat nasional dulu ya. 3 September 1977 di Masjid Istiqomah Bandung, Kampus Dai ya, Jalan Cilaki itu. Berkumpul pemuda dari Bandung, kemudian Jakarta, Jogja dan Semarang. Itu membentuk satu organisasi namanya Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Kebetulan waktu itu kan Pak Ezen Mutakin yang jadi ketua MUI, jadi sekretariatnya di Gedung MUI waktu itu. Kemudian pada Munas ke-6 di Jakarta, sebelumnya tahun 86 sekretariat pindah ke Al-Azhar, Jakarta Selatan. Kemudian 89 pindah ke Istiqlal sampai sekarang ke sekretariat. Kemudian pada tahun 93 kita mengadakan Munas ke-6. Yang pertama tahun 77 itu BKPMI sebenarnya. Jadi Badan Komunikasi Pemuda Masjid, nggak pakai R. Nah, Munas ke-6 di Jakarta di waktu itu di Jakarta tahun 93 kemudian untuk menggabungkan silaturahmi remaja Masjid Indonesia jadi pakai R, BKPRMI. Seperti itu. Asalnya BKPMI waktu 1977 itu, 93 jadi BKPMI. Kemudian untuk Cimahi sendiri, kita kan dulu bagian dari Kabupaten Bandung. Kotip dulu kita Cimahi itu, Kotip Cimahi. Kemudian kita misah dari Kabupaten Bandung, kalau tidak salah 17 Oktober 2001. Misah dari Kabupaten Bandung. Sedangkan BKPRMI sendiri terbentuk itu 17 Maret 2002 untuk BKPRMI Kota Cimahi. Cimahi kan berdiri sendiri 17 Oktober 2001. Walaupun ulang tahunnya hasil sidang dengan DPR jadi bulan Juni ya, bulan sekarang seperti itu. Jadi dulu itu sebenarnya 17 Oktober 2001 pisah di Kabupaten Bandung itu. Jadi ulangi lagi untuk BKPRMI Kota Cimahi terbentuk pada tanggal 17 Maret 2022 gitu. Ketuanya saya sendiri. Diri waktu di Kabupaten Bandung bukan BKPRMI. Waktu Kabupaten Bandung jadi TK Al-Quran, jadi bendahara. Itu mungkin berdirinya. Kemudian apa visi dan visi BKPRMI Kota Cimahi dalam integrasi apa ya? Untuk visinya itu terwujudnya masyarakat yang ramah, orang kasih sayang ya. Gitu. Dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia itu visi. Kalau misinya kita pemberdayaan masjid, itu ada pendidikan, kemudian ada pemberdayaan masjid itu. Di sana juga ada bentukan karakter, ya. Kemudian juga ada dakwah seperti itu. Tapi titik utamanya di pendidikan, gitu.
mengikuti visi misi seperti itu. Mungkin Pak, dari yang Bapak tadi jelaskan gitu, jadi apa program unggulan yang jadi fokus utama dari Program unggulan ya, program unggulan terdapat. Ya. Nah, jadi sebelum program unggulan saya sampaikan di sini, BKPRM itu punya 6 lembaga. Nah, pertama ada LPPTKA, Lembaga Pembinaan Pengembangan TK Al-Quran. Yang kedua ada LPPKS, Keluarga Sakinah. Kemudian yang ketiga ada LPPSDM, Sumber Daya Manusia. Yang keempat ada LPPEKO, Ekonomi dan Koperasi. Yang kelima LBH, atau Hukum. Yang keenam ada Brigade Santri. Cuman yang kita berkembang itu cuma 3 di sini tuh. Yang pertama LPPTKA, yaitu pendidikan, TK Al-Quran. Mungkin ada TKA, ada TKI lah, atau TKI, sama saja sebenarnya. Ya. Jadi hanya pengertian saja. Kalau TK Al-Quran itu TKA pakai Al-Quran, kalau TPK langsung tidak pakai Al, langsung Quran, sama aja lah seperti itu. Nah, kemudian SDM yang berkembang itu di kita tuh, tapi SDM-nya masih di lingkungan ke LPTKA-nya. Jadi pembinaan untuk guru-gurunya itu seperti seminar atau ada pembinaan seperti itu. Dan yang ketiganya kita ekonomi. Contoh ada seragam seperti itu. Jadi saya kata Cimahi sini belanjanya seragam, kemudian buku-buku ikro dan buku untuk pegangan guru dan anak seperti itu. Jadi dari 6 itu yang berjalan cuma 3 cuma 3. Tapi kalau di daerah lain udah brigade santri. Brigade santri itu kalau di ormas saya itu seperti pemuda Pancasila seperti itu lah. Brigade seperti itu. Atau di PP Muhammadiyah ada pemuda Muhammadiyah seperti itu. Nah, kita ada brigade, tapi di Cimahi belum ada. Itu mungkin. Jadi selanjutnya bagaimana bentuk pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh BKPRMI kepada anggota maupun masyarakat? Untuk anggota BKPRMI sendiri kita ada tolekoh ya, kumpulan seperti itu, tapi tidak dari pengurus. Kita serahkan kepada, yaitu tadi kan ada TK Al-Quran ya, TK Al-Quran, jadi kita serahkan kepada masing-masing unit untuk mengadakan pengajian di unit masing-masing seperti itu. Nah, kalau kita mungkin ada, kalau diundang pengurus kita menghadiri dari pengajian seperti itu. Itu untuk intern. Untuk keluar kita memang belum seperti organisasi lain lah, belum seperti organisasi lain. Tapi kita tetap eksis juga gitu. Jadi pengurus kita kan punya pengajian seperti di Darussurur dan saudara kita di sana juga. Gitu. Mengembangkan pengajian dengan BKPRMI. Itu ketua BKPRMI kan dekat Darussurur di sana, dekat pasar rumah di sana seperti itu. Jadi saya sampaikan juga nih pengurusnya pada hadir saja Pak Ketua lagi di Tasik. Kemudian saya sendiri kan sekretaris. Kemudian pada yang lainnya seperti Tirda yang saya sampaikan tadi, yaitu ada yang jadi pedagang juga, kemudian ada yang guru juga yang mungkin lagi sibuk persiapan bagi rapor seperti itu, kan seperti itu. Jadi masa nggak bisa hadir, seperti itu mungkin. Sebenarnya kami juga ada bersyukur sih Pak, Bapak mau berkenan buat kita wawancara. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam menjalankan kegiatan dakwah terus pembinaan pemuda, menurut Bapak tantangan apa aja yang paling sering dihadapi buat saat ini? Tantangan ya. Tantangan untuk para pemuda dan remaja ya. Zaman dulu saya kecil dan sekarang bedanya. Ini bedanya. Jadi kalau kita lagi menerangkan itu, ini nggak fokus. Ya, tapi nggak semuanya. Itu tantangan seperti itu. Ya. Itu bukan hanya ke pemuda remaja aja, sama ke kita kan ada TK Al-Quran, ada TP Al-Quran. Kalau TK itu kan usia 4 sampai 7. Kalau TP Al-Quran usia 7 sampai 12 tahun, usia SD. Itu. Dulu kan belum ada gini kan. Kalau sekarang lagi ngajar anak TP. Nah, itu tantangan kita seperti itu. Berarti di
zaman. Betul. Dulu kan tidak sebelum ada ini kan anak kan fokus belajar itu. Nah, kalau sekarang kan aduh sedikit-sedikit ya Bisa lepas ya. nah itu ya gitu, tantangannya itu yang seperti itu ya. Kalau yang lainnya mungkin ada perbedaan pendapat tapi tidak jadi masalah seperti itu ya, kita jelaskan lah. Kan tuh maaf ya kan kalau ada sekarang itu ada sebuah pemuda hijrah atau seperti itu ya kan, mereka kan baru belajar ngaji ya. Kalau istilah saya itu kalau dulu kan kalau lagi belajar silat kalau baru tahu baru berapa jurus itu kan tuh sombongnya minta ampun. Nah, jadi baru jurus itu banyak kan seperti itu. Tapi kalau ketika gurunya kan tidak ini kan tidak sombong gitu ya. Kan ilmunya sudah tinggi. Ya mohon maaf pemuda hijrah kan kita seperti itu. Gitu. Nah, itu tantangan kita juga. Sudah, tapi kita jelaskan alhamdulillah mereka paham juga seperti itu. Itu mungkin tentang. Kemudian kegiatan rutin apa saja yang biasanya dilakukan oleh BPKPMI ya. dalam 1 minggu atau misalnya 1 bulan? Oke. Nah, kalau kegiatan rutin yang tadi saya sampaikan, kita kan punya lembaga itu ya, punya lembaga LPTKA itu. Nah, kalau LPTKA itu tiap hari. Jadi TK Al-Quran itu seperti Masjid Agung lah kan, TK Al-Quran itu sampai di sini sampai Jumat. Itu rutin. Itu tiap sekarang kan mau bagi rapot nih semester kedua sama seperti sekolah lah. Seperti itu. Itu kegiatan rutin seperti itu. Nah, kalau yang program semesternya kita ada munakosah. Tes. Tes munakosah, dites anak itu. Kalau program tahunnya wisuda. Jadi kalau rutin tiap hari yaitu belajar ngajinya itu, kemudian program semesternya kita munakosah, per tahun ini kita wisuda. Cuman beberapa tahun ini kita tidak ngadakan, soalnya pesertanya sedikit. Kalau dulu kan sampai 100-200 orang, kan cuma 60, tapi digabungkan kadang, jadi tidak tiap tahun, paling 2 tahun sekali, 3 tahun. Kalau dulu tiap tahun kita seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai apa yang paling ditekankan kepada anggota BKPRMI dalam kehidupan berorganisasi? Yang pertama kita ngambil kepada Al-Quran ya, surah Al-Imran kalau salah. Jadi ketika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, berbuat jahat kepada kita, jangan dilawan dengan kasar, tapi hikmah ya, dengan hikmah, ilmu itu hasanah dan baik. Jadi jangan sampai ketika ada hal-hal yang tidak baik kita dengan emosi, dengan marah, tidak. Kita cuma Al-Quran. Jadi kalau hal-hal yang tidak baik jangan dilawan dengan itu baik lagi. Nggak boleh. Jadi kalau saya mah suka ngambil kesimpulan, tapi entah atau betulnya aja. Kalau ada orang yang suka sedikit ada berbuat kesalahan kemudian atau berbuat baik kemudian marah, itu harus dilihat di konsumsinya. Yang dimakannya apa? Dimakan bisa aja yang baik dimakannya, tapi hasil dari untuk membeli makan itu dari mana? Kan ada keterangan kalau yang masuk ke mulut kita yang tidak baik masuk ke darah kita kan jadi kesininya tidak baik. Itu baru pendapat saya. Pendapat saya seperti itu. Kan ada keterangan kan seperti itu. Jadi kalau kita ada orang yang marah-marah di jalan misalkan kesenggol sedikit atau apa, makan dari mana hasilnya? Ini berpendapat saya ya. Jadi itu mungkin. Kemudian apa pesan dari Bapak gitu kepada para pelajar yang ingin aktif dalam organisasi Islam? Pesan saya kepada pelajar yang pertama, ketika guru mengajarkan itu dengarkan dengan baik. Walaupun ada yang namanya ilmu laduni ya, seperti Imam Syafi'i itu kan punya ilmu laduni itu dia tidur tapi pas ditanya bisa. Tapi kan itu 1001 bahkan 2001 seperti itu.
Jadi pertama mungkin ketika guru sedang menerangkan itu praktikkan dengan baik. Ya. Jangan sampai guru menerangkan nanti ketika menyampaikan lagi beda. Kalau saya pernah punya cerita ya kalau sudah mah heureuy ya banyak. Karena ngantuk santrinya itu kan di dalam berwudu itu yang wajib salah satunya adalah mumbah, kalau bahasa Sunda ya, mumbah sirah saat ini. Misalnya bahasa ini karena ngantuk jadi ingin mumbah sirah anu leutik. Itu seperti jadi tidak bagus kan? Nah, seperti itu aja. Jadi ketika ngantuk kan itu mah heureuy aja itu kan. Bercanda aja seperti itu. Jadi kalau ketika belajar ya harus fokus seperti itu. Nah, yang kedua mungkin dari guru ya, yang mengajarkan kepada kita yang namanya guru itu pasti mengajarkan yang baik, tidak mungkin tidak baik. Makanya kebaikan guru itu cara mengajar ikutin ya. Kenapa diikutin? Pelajaran yang guru sampaikan kepada kita ya, itu akan membekas di kita, apalagi kalau kita senang kepada guru kita yang ngajar kita. Itu harus. Karena apa? Kalau guru tidak ridho, ya mengajarkan kepada kita ilmu kan berkah. Nah, kan berkah. Baik di pesantren ataupun di sekolah umum. Ya, makanya kita harus senang dulu kepada guru yang ngajar kita. Ya, kalau sudah senang, ya, mudah masuk pelajaran kita. Itu kunci ya. Ini karena kelas berapa sekarang? Kelas 12. Kelas 12 itu berarti kelas 3. Kelas 3. Masuk kuliah berarti ya. Udah keluar sekarang. Kita tuh Tetap masuk kelas 3 berarti. program 4 tahun. Oh iya, SMK kan 4 tahun. Dia naik Oh iya ke betul, program 4. betul 4 tahun, betul SMK 4 tahun. Itu mungkin. Kemudian kan seperti yang tadi Bapak jelaskan terkait tantangan di zaman sekarang itu dengan adanya handphone. Jadi bagaimana gitu penyesuaian metode dakwah supaya tetap relevan dan dengan perkembangan zaman dan karakter generasi saat ini. Ya. Mungkin caranya ya, cara kita memberikan arahan kepada santri atau teman-teman kita di organisasi. Yang namanya handphone itu tidak semuanya jelek. Ada manfaatnya juga. Jadi, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau ditanya, sebagai pengurus PKPRMI, suka lihat Facebook nggak? Suka. Suka lihat TikTok? Suka. IG juga seperti itu. Ada yang buruk nggak di Facebook? Ada. Di TikTok ada, di IG juga ada. Nah, tapi bagaimana cara kita? Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk melihat seseorang itu HP-nya manfaat atau tidak, buka aja HP-nya. Betul ya? Iya. Iya. Ketika kita buka YouTube lah misalkan, kalau sering kita lihat yang namanya misalkan Ustadz Adi, Ustadz Somad, ketika buka lagi muncul lagi itu kan? Iya. Betul ya? Betul ya? Seperti itu. Tapi kalau ketika kita buka yang tidak baik, Munculnya yang muncul tidak itu baik. lagi kan? Betul ya? Betul. Seperti itu. Itu mungkin ya. Betul ya? Ya. Jadi teknologi itu semuanya kembali kepada Allah sebenarnya. Manusia kan diciptakan sama Allah. Betul kan? Betul. Jadi bagaimana cara manusia untuk memanfaatkannya? Itu aja. Jadi kalau kita memanfaatkan dengan baik, ya itu jadi baik. Jadi kembali kepada kitanya. Imannya bagus, kuat, ya insya Allah. Apakah Pak Eman juga sebagai pengurus ini suka lagi buka? Ada yang hal yang tidak baik, ada juga. Kalau kita lagi imannya lagi bagus, langsung tidak tertarik. Ya. Nah gitu ya. Alhamdulillah kan tidak muncul lagi. Tapi beberapa bulan kemudian muncul lagi kan. Nah, udah kita tidak tertarik, kan? Udah tidak muncul lagi. Kan yang muncul kan yang baik-baik. Nah, gitu. Mungkin untuk pokok pertanyaannya sudah beres, cuman Ya. kami pengen sedikit lebih tahu lagi tentang Ya. organisasinya. Ya. Jadi selanjutnya, menurut Bapak gitu,
bagaimana BPK RMI itu memanfaatkan media sosial di masa sekarang yang marak dengan gadget sebagai sarana dakwah dan edukasi keagamaan. Kita kan punya wakil sekretaris ya. Ada awal-awal pembentukan pengurus, kita punya IG juga, punya Facebook juga. Setiap kegiatan kita share. Gitu. Cuma ke sini agak kurang, seperti itu. Jadi untuk memanfaatkan media sosial kita untuk sekarang ya, jadi kurang. Kalau awal-awal kita udah biasa sekali mengaposa, kemudian udah wisuda, manasik haji ya anak-anak. Nah, tapi setelah kita dilarang sama Pak Gubernur kita nggak berani, kan nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, kita bukan tidak mau, kita menghargai. Ya, memang ada betulin juga sih. Jadi apalagi kondisi ekonomi sekarang nggak ada lagi seperti ini, kita nggak ini kasihan juga orang tua seperti itu. Mungkin itu yang itu. Kemudian apakah BPKRMI itu punya program buat kepemimpinan pemuda? Kita kan pengurus itu setiap pergantian pengurus, setiap musda kita nyusun pengurus. Kita ambilkan dari orang-orang kita. Kemudian kita tidak mengajarkan mereka harus begini, tapi mereka belajar sendiri di masing-masing organisasi. Mereka kan tidak hanya di BKPRMI, ada di KNPI juga, dan mereka ada yang aktif di Parpol juga. Gitu. Ngaji masalah silakan aja. Gitu. Mereka mengaji di sana. Kebanyakan di PKB, kebanyakan P3 juga ada. Tapi kita tidak lihat partai. Ketika masuk BKPRMI, jangan bawa partai. Tapi ketika untuk memanfaatkan finansial itu PRMI harus bawa partai. Maksudnya kalau ada kita butuh uang misalkan ya. Seperti kemarin kita ada acara apa tuh, waktu pelantikan di Teknofak, itu nggak sembarangan orang bisa pakai. Tapi BKPRMI kebetulan ada orang anggota dewan, kita bisa di sana. Terus kemudian ada kegiatan, kita bisa gedung A. Di BKPRMI mereka ada orang anggota seperti itu. Itu mungkin. Kemudian apakah BKPRMI itu punya hubungan ataupun kerjasama dengan masjid-masjid yang sekitar Cimahi? Hubungan dengan masjid mungkin tidak semua. Kita berhubungannya dengan masjid yang punya TK Al-Qur'annya. Itu otomatis ada hubungannya. Kalau dulu masih zaman Kabupaten Bandung kita punya unit sampai 150. Waktu masih zaman kota Cimahi. Setelah keluar dari setelah pisah dari Kabupaten Bandung, kita turun. Sekarang kita punya cuma 40 sekarang. Dari 150 cuma 40. Ya sekarang itu kan banyak yang ke PAUD, ya kan? Ada ke RA, kemudian ada yang ke TPQ. Jadi kalau PAUD itu kan di bawah dinas pendidikan kalau nggak salah. Itu ada PAUD, tapi ada juga di BKPD di Taangnya ada. Seperti itu. Kemudian ada TPQ itu kan udah di bukan BKPRMI, ada lagi. Kalau kita kan TPA namanya, Taman Pendidikan Quran. Kalau TPQ berarti beda lagi. Yang TPQ itu yang ngurus seperti itu. Dan RA kan Kemenag gitu. Dulu kita sampai 150 itu ya itu. Nah, sekarang ya terpecah. Kemudian sekarang ada di Cimahi itu Diniatannya dia. Dan seperti itu. Ya kita berjuang bersama-sama mencerdas anak bangsa supaya soleha jadi masalah. Ya. Lebih banyak pesantren kan lebih bagus, lebih banyak organisasi yang memajukan Islam kan lebih bagus. Ya tujuannya kan kita kan fasabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu jadi tidak semua masjid. Tapi kalau yang masjid yang punya TK itu otomatis seperti itu. Mungkin ini pertanyaan ujung, Pak. Ya. Jika diberikan kesempatan menyampaikan satu pesan kepada seluruh generasi muda Indonesia, pesan apa yang ingin disampaikan oleh BKPRMI?
untuk remaja dan pemuda, ya, khusus untuk Cimahi dan umumnya Indonesia. Pesan saya itu mungkin jadilah seorang pemuda dan raja masjid yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk dirinya sendiri, ya, dan untuk negara. Kemudian jangan sampai mengikuti aliran atau aliran yang tidak jelas. Ya, kan pemuda itu kalau sudah baru sedikit tahu ilmu agama, ya, mohon maaf ya, udah di Masjid Agung kan ada seperti itu, ya, ada NII, itu pemuda-pemuda seperti itu. Ya, sarankannya kepada para pemuda khusus ke Cimahi, ya, umumnya se-Indonesia, ya, jagalah ketika ada hal-hal atau yang mengajarkan yang tidak benar, apalagi untuk menghancurkan NKRI, itu jangan didengarkan lah, seperti itu. Terus terang aja, kita pun mungkin dengan keadaan kondisi negara kita seperti ini, kita agak greget juga ya. Tapi kan kita tidak bisa berberontak, nggak boleh seperti itu. Ya, kita harus menyampaikan dengan cara baik, tidak boleh. Kalau dengan kasar, nggak benar, nggak boleh. Gitu. Kalau lebih nggak pemuda itu darahnya kan seperti itu. Nah, jadi ketika ada permasalahan politik atau apapun, bicara. Berarti kita sebagai pemuda itu sebelum menyikapi sesuatu itu harus dicek kebenarannya ya. Betul. Gitu. Ini mah pengalaman kalian aja seperti itu. Kan kebanyakan seperti itu. Jadi yang pertama, karena mereka mungkin pemahaman agamanya kurang, gitu. Ketika ada yang ngajak, nggak apa-apa, harta orang tua diambil sama kita, bahkan dibunuh. Ini kan seperti itu. Bukan cukup masuk surga itu baca membayar uang sekian rupiah. Ini kan seperti itu. Ini jangan diikuti. Ini bukan katanya kan, memang dulu kan pernah di sini. Kalau sekarang ini, dulu kami sering melihat di Masjid Agung. Ketika mau sholat zuhur mereka pergi, nggak berjamaah. Setelah zuhur balik lagi. Ya, mereka menerangkan bahwa tafsir Al-Quran itu yang kecil itu. Ya, kalau hanya bisa menerjemahkan sih bisa juga, kita juga. Tapi kan di Quran kan ada nasah dan mansukh, ya kan? Tidak semua terjemahan itu mesti begitu. Kalau terjemahan innalillahi wa inna ilaihi raji'un udah jelas seperti itu. Tapi kan kalau ayat yang lain tidak seperti itu. Banyak yang seperti contoh la mastumun nisa, bersama dengan perempuan, kan para ulama berbeda pendapat. Kalau Syafi'i itu wudu batal. Dengan wanita itu ada yang lain nggak seperti itu. Jadi udah hati-hati lah. Hati-hati. Jadi kalau ada yang ngajak yang tidak baik, apalagi untuk yang tidak baik, pertama untuk merusak agama kita, yang kedua yang tidak baik untuk menghancurkan berontak negara itu jangan diikut. Itu nggak benar. Tidak ada pemimpin negara kita yang ingin berbuat zalim kepada masyarakat, tidak ada seperti itu. Ya kalaupun ada, misalkan ada bisikan dengan tidak baik, mungkin ya, pasti di pemimpin kita dipikir juga, mungkin lah. Mereka ada terpilih juga kan, masih pintar. Kemudian di belakang mereka kan pasti ada orang-orang yang menasehatin juga. Yang saya tahu kan ormas itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada PSI, ada Baitul Anwar, ada yang lainnya. Itu kan di belakang presiden itu seperti itu. Jadi presiden sebelum bertindak itu kan pasti menanyakan dulu kepada ormas ini. Jadi nggak sembarangan presidennya seperti itu. Bertindak seperti itu. Cukup sekian yang bisa kami tanyakan. Kami sangat menghargai Bapak sudah berkenan untuk kita wawancara. Kemudian kami juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang organisasi BKPRN sendiri. Mungkin akhir kata, terima kasih banyak kepada Bapak Iman. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.